Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami di tugas demonstrasi kontekstual topik 2 pembelajaran sosial emosional. Sebelum menuju ke materi pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama Amarifai, 2 Dewi Anggreni, 3 Dewi Mustikasari, 4 Naufal Manggala Wicaksana, 5 Parama Putri Wahyu Mahasti. Yang pertama kami ingin mempresentasikan mengenai tugas kegiatan 1 di ruang kolaborasi. Adapun tugasnya yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh teladan khususnya dalam hal sosial emosional. 2. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ketahui. 3. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional, apa saja tantangan di sekolah. 4. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan PSE? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Tantangan yang dihadapi guru. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Menurut kelompok kami ada 5 tantangan yang dihadapi guru. Yang pertama, guru harus memiliki keterampilan untuk memahami potensi diri guna membangun kompetensi sebagai seorang individu yang dapat mengelola, memahami, dan mengerti tentang kondisi sosial emosionalnya sendiri maupun peserta didik. 2. Kemampuan untuk mengelola berbagai bentuk ekspresi emosi dengan tepat seperti emosi yang menunjukkan marah, kecewa, ragu, sedih, senang, bahagia, dan lain sebagainya. 3. Guru harus mampu menyesuaikan diri untuk mengatasi berbagai kondisi serta permasalahan yang berkaitan dengan hubungan sosial maupun emosional di lingkungannya. 4. Guru dituntut untuk menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. 5. Guru harus mampu bersifat luas, yang artinya dapat berinteraksi dan bersikap sesuai dengan norma, batasan, dan menyesuaikan diri dengan kondisi. Kemudian, pengalaman kasus yang berkaitan dengan sosial emosional dengan pengalaman mengamati proses belajar mengajar yang pernah anggota kelompok kami dapatkan. Yang pertama, seringkali guru tidak mampu menahan emosinya apabila peserta didik tidak memperhatikan materi pembelajaran, sehingga guru menampilkan ekspresi emosi marah yang berdampak pada peserta didik akan takut dengan guru tersebut. Kemudian, seringkali guru dengan bahasa sarkas dan satir untuk mengomentari peserta didik yang tidak sesuai dengan harapannya. Ketiga, guru dicap oleh peserta didik sebagai guru yang galak atau killer. Sering kita temukan dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemudian, pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional. Apa saja tantangan bagi sekolah? Guna mendukung pembelajaran sosial emosional di sekolah dapat melakukan hal-hal seperti yang pertama, memberikan pelatihan dan pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional kepada guru sehingga dalam praktiknya guru dapat memberikan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. 2. Sekolah memberikan sarana dan prasarana bagi peserta didik untuk mengembangkan minat bakat serta meningkatkan kreativitas peserta didik dalam rangka menguatkan keterampilan sosial emosionalnya. Ketiga, wali kelas berperan aktif pada konseling siswa sehingga dapat menciptakan lingkungan dan hubungan yang erat di sekolah antara siswa dan gurunya. Kemudian, sekolah dapat menerapkan kurikulum sosial emosional yang terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya. Berkaitan dengan tantangan yang dihadapi, terdapat 4 yang sudah kami diskusikan. Yang pertama, permasalahan terkait social emotional learning di sekolah yang meningkat. 2. Pengembangan strategi yang efektif dalam mengajar dan mengintegrasikan
social emotional learning dengan mata pelajaran lainnya. Ketiga, tekanan pada sekolah untuk mencapai hasil akademik yang tinggi. Keempat, masih adanya sekolah yang kekurangan guru dan sarana prasarana yang terbatas sehingga mempengaruhi penerapan SEL di sekolah. Kemudian, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Menurut kelompok kami, jelas karakteristik siswa dapat mempengaruhi penerapan PSE di sekolah. Karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional dikarenakan karakteristik peserta didik yang beragam, maka tingkat pengelolaan keterampilan emosional dan sosial peserta didik tentu beragam pula. Oleh karena itu, guru perlu mengenali karakteristik peserta didik untuk memastikan kebutuhan belajar peserta didik dalam kemampuan sosial emosionalnya. Adapun yang memengaruhi SEL atau social emotional learning peserta didik diantaranya kematangan emosional, 2 tingkat keterlibatan, 3 latar belakang budaya, 4 kemampuan komunikasi, 5 lingkungan belajar. Kemudian cara menghadapinya, adapun langkah-langkah atau strategi untuk menghadapi tersebut. Yang pertama, melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif untuk menggali lebih dalam karakter peserta didik terutama pada sisi emosional sebelum melaksanakan aktivitas pembelajaran. 2. Guru dapat melaksanakan pengamatan selama pembelajaran berlangsung. 3. Melakukan refleksi atas pembelajaran yang dirasakan atau dilaksanakan. Guru perlu melaksanakan komunikasi 2 arah kepada peserta didik. Kemudian guru menggunakan pendekatan personal. Terakhir, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum di sekolah. Kemudian lanjut ke pembahasan kedua mengenai kegiatan 2. Pada kegiatan ini kita diminta untuk mengamati 3 film dan mengambil hikmah yang dapat diambil di film tersebut berkaitan dengan guru sebagai agen perubahan. Terdapat 3 film yang diamati. Yang pertama film Laskar Pelangi, 2 film Sekolah Rimba, 3 film Dead Poet Society. Untuk film yang pertama, film Laskar Pelangi. Pada film Laskar Pelangi ini diceritakan ada seorang guru yang bernama Bu Muslimah. Guru tersebut mampu merubah mindset peserta didiknya yang dari sebelumnya tidak memiliki minat belajar atau motivasi belajar. Hal ini dikarenakan di sekolah tersebut sarana dan prasarananya sangatlah terbatas dan kondisi sekolahnya sangat memprihatinkan dan sudah tidak layak untuk dijadikan tempat pembelajaran. Bahkan diceritakan di sekolah tersebut hampir saja sekolahnya itu dibubarkan karena tidak memenuhi persyaratan sebagai sekolah yang layak. Namun keadaan sulit tersebut tidak menjadi penghalang bagi guru dan siswa di sana untuk meraih cita-citanya atau meraih mimpinya. Latar belakang sosial dan keadaan ekonomi peserta didik yang sangat sederhana, lokasi yang sangat jauh dari tempat tinggal dan guru yang sangat minim bukan menjadi keterbatasan bagi mereka untuk mengembangkan potensi dan kemampuan mereka dalam belajar. Kemudian lanjut ke film Sekolah Rimba. Dari film Sekolah Rimba kita dapat belajar tentang pentingnya peran guru dalam mendorong perubahan positif di dalam sebuah komunitas. Guru di Sekolah Rimba menunjukkan bahwa mereka dapat menjadi agen perubahan yang kuat dan berdampak positif bagi anak-anak atau peserta didik mereka. Guru memiliki kemampuan untuk memberikan inspirasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak untuk berkembang,
menjadi individu yang berkualitas. Guru juga bisa membimbing anak-anak untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka, membangun rasa percaya diri, dan mengajarkan mereka tentang pentingnya kerja keras dan integritas. Guru juga dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk berpikir kritis dan mengembangkan pemikiran mereka sendiri. Dengan demikian, guru menjadi peran penting bagi masyarakat dalam meningkatkan perubahan yang positif. Kemudian lanjut ke film ketiga, film Dead Poets Society. Di film ini, termasuk film drama yang rilis tahun 1989, menceritakan tentang seorang guru bernama John Keating yang diperankan oleh Robin Williams yang datang ke sebuah sekolah elit tentara laki-laki di New England. Keating mengajarkan para siswa tentang apresiasi seni yang berbeda dan cara baru berpikir yang menantang status quo. Melalui pelajaran ini, Keating menginspirasi para siswa untuk mengeksplorasi kebebasan, pemikiran kritis, dan keberanian untuk mengambil risiko. Film ini menyoroti bagaimana orang yang berani menantang status quo dapat menginspirasi orang lain untuk percaya pada diri mereka sendiri dan berdiri untuk apa yang mereka percayai. Dari film Dead Poets Society, kita belajar bahwa guru yang baik dapat menjadi agen perubahan yang efektif. Mereka dapat menginspirasi siswa mereka dengan memberikan motivasi dan dorongan, serta mengajarkan nilai-nilai yang lebih tinggi. Guru yang baik dapat memberikan siswa mereka kebebasan menemukan jalan mereka sendiri dalam hidup dan menjadi pendukung mereka sepanjang jalan. Guru yang baik juga dapat mengajari siswa mereka untuk berpikir kritis dan mengembangkan keterampilan yang kreatif. Jadi dari ketiga film yang sudah kita simak bersama-sama, dapat diambil kesimpulan bahwa guru memiliki peranan penting sebagai agen perubahan di lingkungannya atau di sekolah. Hal ini dikarenakan guru dapat menginspirasi siswa dan memberikan motivasi dorongan-dorongan yang positif sehingga dapat menuntun siswa untuk menemukan jalan pikirannya sendiri dalam menjalani hidupnya. Guru juga bisa mengubah hal-hal negatif atau pikiran-pikiran negatif dan mengubahnya menjadi pikiran-pikiran yang positif yang dapat bermanfaat dan menjadi sebuah perubahan di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Berikut daftar pustaka yang kami jadikan rujukan dalam diskusi kami. Ada 2 daftar pustaka. Yang pertama dari buku dan yang kedua dari jurnal. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.